pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the band. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Melisa Indawati. Pada kali ini kita akan belajar mengenai mikrotik MTCNA. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tentang mikrotik. Nah, mikrotik itu adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan komputer. Dengan mikrotik, pengguna dapat melakukan administrasi jaringan dengan lebih efisien dan efektif. Nah, langkah yang tepat dalam mengawali pembelajaran mikrotik ini adalah dengan memulai dengan MTCNA, di mana MTCNA ini memiliki kepanjangan yaitu Mikrotik Certified Network Associate, yang merupakan program pembelajaran gelar sertifikasi awal untuk para network engineer. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas tiga, yaitu yang pertama itu apa itu mikrotik, yang kedua tujuan pembelajaran timeline mikrotik, dan yang ketiga itu program sertifikasi mikrotik. Lalu di sini saya akan langsung saja pada bab yang pertama, yaitu apa itu mikrotik. Nah, di sini tertuliskan yaitu sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, router. Nah, jadi mikrotik itu sebuah vendor perusahaan ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman bingung, kan apa itu vendor perusahaan atau vendor? Nah, jadi vendor itu semacam penyedia atau hak yang menyediakan barang dan jasa. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwa mikrotik itu sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan. Jadi, mikrotik itu perusahaan yang menyediakan pembuatan alat jaringan, yaitu seperti tadi wireless access point, switch, dan juga router. Lalu di sini juga diketahui bahwa mikrotik itu dapat membentuk software dan juga hardware. Nah, pada hardware ini berbentuk operating system atau OS. Nah, biasanya kita menyebutnya itu router, OS, atau RO. Nah, untuk contoh dari softwarenya itu seperti VirtualBox, VMware, dan lain-lain. Nah, untuk hardware sendiri berbentuk perangkat keras. Lalu untuk lokasinya itu berada di Riga, Latvia. Lalu untuk motonya itu yaitu ada routing the world. Lalu untuk website resminya itu mikrotik.com. Nah, di sini saya akan coba untuk searching mikrotik.com. Nah, jadi ini adalah websitenya mikrotik ya teman-teman. Nah, tadi pada mikrotik.com itu kita bisa mengetahui untuk mikrotik sendiri itu didirikan oleh John Charlie and Ernest Rexin pada tahun 1996, yang artinya mikrotik ini sudah cukup lama didirikan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini terdapat perkumpulan mikrotik yaitu Mikrotik User Meeting Umum.mikrotik.com. Untuk perkumpulan mikrotik ini biasanya disebut dengan mikrotik user meeting atau istilahnya yaitu seperti webinar atau perkumpulan orang-orang mikrotik. Tetapi perkumpulan itu juga umum dan yang bertujuan untuk mengenalkan mikrotik seperti fitur-fitur dan juga kegunaan. Di sini juga kita bisa cek kapan terakhir terjadinya umum. Dan nama websitenya itu umum.mikrotik.com. Sini saya akan coba untuk search umum.mikrotik.com. Nah, jadi seperti ini untuk dalam websitenya. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian sini
Kita pilih foto galeri. Nah, di sini terdapat foto. Nah, di sini itu terakhir, dimana ini postingan terakhirnya itu pada tahun 2020. Nah, lalu di sini juga kita bisa melihat ensiklopedia yang websitenya itu bernama wikimikrotik.com. Nah, di sini kita akan coba untuk searching lagi. wiki.mikrotik.com. Nah, di sini itu muncul kumpulan materi tentang mikrotik. Nah, jadi kalian itu ingin mempelajari tentang fitur definisi dan konfigurasi, kalian bisa buka web ini saja, forum dari mikrotik itu sendiri, yaitu forummikrotik.com. Nah, di sini saya akan coba untuk searching lagi. forum.mikrotik.com. Nah, forum ini tuh biasanya digunakan untuk berdiskusi atau bertanya-tanya mengenai mikrotik. Nah, kemudian di sini saya akan lanjut, yaitu terkait pembelajaran timeline mikrotik. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mikrotik itu ada yang berbentuk atau yang berbasis hardware atau perangkat keras yang biasa menggunakan router port atau RP. Nah, si router port ini akan menggunakan router OS. Nah, jadi dia akan menggunakan RO untuk tujuan pembelajarannya itu dari MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate adalah yang pertama, itu kita bisa mempelajari karakteristiknya, fitur-fitur dan kemampuan mikrotik router OS. Kemudian di sini kita bisa mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshoot dasar pada mikrotik router OS. Nah, jadi instalasinya itu sama seperti yang pada video sebelumnya, itu instalasi di VirtualBox. Nah, kemudian ada harapan mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Jika kita sudah memiliki sertifikatnya, kita bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate atau MTCNA. Nah, kemudian di sini saya sudah menyiapkan tahun-tahunnya atau tahapannya. Nah, di sini pada tahun 1996 itu pertama kali didirikannya atau dipertemukannya OS atau operating system. Dan ini pada zaman dahulu itu instalasinya itu divisi atau pada zaman itu belum ditemukannya perangkat keras router port, baru pada tahun 2022 itu pertama kali ditemukannya perangkat router port atau perangkat keras. Lalu pada 2015 itu Mikrotik User Meeting atau yang bisa kita menyebutnya dengan perkumpulan atau konferensi ataupun workshop. Adapun memperbesar di Indonesia yaitu terjadi pada 2015. Nah, kita lanjut. Di sini terdapat program sertifikasi Mikrotik. Sertifikasi berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya. Jadi setiap jenjangnya atau pemula yang mengikuti Mikrotik, kita bisa mengambil program yang MTCNA, yang mana pada MTCNA ini membahas hal-hal secara umum atau Mikrotik secara umum seperti fitur-fitur yang ada. Jika sudah mengikuti program MTCNA dan sudah yakin akan fokus di mana, misalnya kalian ingin fokus di routing, nah kalian bisa ambil routing yang MTCNA atau yang bagian security. Nah, perlu diingat juga bahwa sebelum kita mengambil program yang lain,
kita harus mengambil program MTCNA terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke program yang lain. Nah, misal nih, saya ingin ambil fokus di routing. Di sini saya bisa ambil di MTCRE, di mana MTCRE ini kita akan membahas mengenai static routing dan dynamic routing, ISP, PVN. Ada juga bentuk poin dan sebagainya. Kemudian jika saya sudah mendapatkan insight dari MTCRE, saya bisa mengambil program yang lain atau program selanjutan seperti yang ada di sini. Nah, jika saya ingin memfokuskan pada security-nya, saya bisa ambil yang MTCSE. Lalu jika saya ingin fokus di program switching-nya, saya bisa ambil di MTCSWE atau Mikrotik Certified Switching Engineer. Nah, di sini terdapat MTC IPv6E, atau di mana pada program ini atau kelas ini kita akan fokus pada bagian IPv6. Lalu di sini terdapat MTC UME atau Mikrotik Certified User Management Engineer. Nah, pada MTCWE ini kita itu akan belajar atau kita akan fokus di wirelessnya. Nah, wirelessnya itu indoor seperti di hotel dan juga di bandara. Nah, lalu kita bisa fokus di outdoornya, kalian bisa ambil ya MTCWE. Nah, di MTCWE ini berfokus pada bagian outdoor atau bagian di luar, atau seperti di point-to-point. Masa berlaku sertifikasi selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Nah, jadi sertifikatnya itu memiliki 3 tahun saja. Nah, jika sertifikasi expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Nah, jadi maksudnya itu, jika sertifikasinya sudah lebih dari 3 tahun atau sudah expired, itu tetap bisa mengikuti sertifikasi next level atau ujian ulang. Dan di sini juga terdapat program sertifikasi Mikrotik yang lain. Nah, di sini kita berjelas secara singkat terkait Mikrotik Certified Training, program yang diselenggarakan oleh vendor Mikrotik. Dan juga di sini bisa melihat informasi lengkap terkait sertifikasi pada Mikrotik di link tersebut. Nah, jadi jika teman-teman ingin melihat informasi yang lebih lanjut, kalian bisa kunjungi di website ini. Kemudian di sini kita akan lanjut. Nah, di sini terdapat pembahasan ujian MTCNA. Nah, jadi untuk training dan ujian MTCNA peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikasi, teman-teman itu harus mengikuti ujiannya sendiri, yaitu teman-teman bisa daftar di official webnya Mikrotik. Nah, untuk sistem yang digunakan itu ada offline dan online. Nah, jadi nanti tesnya itu terdiri dari 25 soal dalam kurun waktunya itu 1 jam. Nah, pada sistem penjawabannya itu ada pilihan ganda atau single atau true or false. Tidak ada lab dan isinya. Nah, kemudian soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Nah, di sini juga bertuliskan passing grade 60%. Jadi untuk nilainya itu rata-rata 50%. Untuk nilai yang di bawah 60% itu bisa mengulang. Itu bisa dilakukan tes ulang. Kemudian untuk syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, Trainer itu nilainya harus minimal 75%. Untuk Associate level MTCNA dan Engineer level. Nah, jadi cukup sampai sini untuk pembahasan pendahuluan Mikrotik MTCNA. Tungguin saya pada video-video seterusnya. Bye bye.